Sejarah tidak selalu ditentukan oleh pertempuran besar atau pidato yang menggetarkan. Kadang, ia berubah total hanya karena satu kesalahan baca, satu keputusan kecil yang ternyata berakibat besar. Salah satunya terjadi pada tahun 1965, ketika Partai Komunis Indonesia dan para pelaku gerakan 30 September atau G30S salah menilai siapa sebenarnya Jenderal Soeharto. Alih-alih memandang Soeharto sebagai ancaman seperti para jenderal senior lainnya, mereka justru menganggapnya sebagai sekutu potensial. Bahkan, jika G30S berhasil, Soeharto direncanakan akan ditempatkan di posisi penting dalam pemerintahan, sebagai pembantu utama Presiden Soekarno. Tapi sejarah membuktikan bahwa pilihan itu bukan hanya keliru, melainkan bunuh diri politik. Kesalahan strategis yang menjadi bumerang. Dalam skema gerakan 30 September 1965 atau G30S, target utama adalah para jenderal tinggi Angkatan Darat yang oleh PKI dan kelompok pelaksana gerakan dianggap tergabung dalam sebuah faksi rahasia bernama Dewan Jenderal. Kelompok ini dicurigai berencana menggulingkan Presiden Soekarno dan mengganti arah revolusi. Oleh karena itu, mereka harus dinetralisir. Namun dari sekian nama yang dianggap berbahaya, Jenderal Soeharto justru luput dari sasaran utama. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Dalam catatan sejarah dan pengakuan para pelaku, diketahui bahwa Kolonel Abdul Latif yang menjalin hubungan pribadi cukup dekat dengan Soeharto, memegang pandangan bahwa Soeharto adalah sosok netral, bahkan bisa diajak bekerja sama. Malam sebelum gerakan dijalankan, Latif bukan hanya tidak menangkap Soeharto, tetapi justru datang menemui Soeharto di Rumah Sakit Gatot Subroto untuk memberitahukan rencana gerakan. Dalam wawancara yang dimuat Ex Libris 1965, Latif menyampaikan bahwa jika G30S berhasil, Soeharto diharapkan menjadi pembantu setia Bung Karno, mengisi kekosongan kekuasaan militer setelah para jenderal disingkirkan. Ini adalah penilaian strategis yang sangat keliru. Bagi Latif, hubungan pribadi dan loyalitas masa lalu cukup untuk menjamin posisi Soeharto. Tapi dalam dunia kekuasaan, logika semacam itu hampir selalu rapuh. Inilah titik buta politik yang paling menentukan dalam G30S. Saat Latif mengira sedang menabur kepercayaan, Soeharto justru membaca informasi itu sebagai peluang. Pagi harinya, begitu kabar penculikan jenderal menyebar, Soeharto bertindak cepat, mengambil alih kendali Komando Strategis Angkatan Darat, mengamankan situasi Jakarta, dan merancang langkah-langkah untuk menguasai narasi serta kekuatan bersenjata. Dengan posisi strategis di Kostrad, Soeharto bukan hanya mengendalikan pasukan, tapi juga komunikasi militer dan akses langsung ke Presiden. Ia memosisikan diri sebagai penyelamat negara dari kekacauan yang diciptakan oleh G30S, dan dalam waktu sangat singkat, berhasil mengisolasi gerakan, menyudutkan Soekarno, serta membangun jalan menuju konsolidasi kekuasaan. Banyak kalangan, termasuk dari dalam tubuh gerakan sendiri, menganggap tindakan Latif sebagai bentuk pengkhianatan politik, bukan karena niat buruk, tetapi karena ia menempatkan sentimen pribadi di atas pertimbangan taktis dan ideologis. Ia mengira pertemanan akan menetralisir ambisi, padahal dalam dunia politik dan militer, pertemanan seringkali tidak punya tempat ketika ada peluang kekuasaan terbuka lebar. Kesalahan ini tidak berdiri sendiri. Ia mencerminkan kelemahan perencanaan G30S secara keseluruhan, terutama dalam hal intelijen dan kalkulasi kekuasaan. Para pelaku gagal membaca bahwa Soeharto, yang saat itu tidak berada di lingkaran inti Angkatan Darat seperti Yani atau Nasution, justru adalah perwira paling siap mengambil alih jika terjadi kekosongan. Ia tidak perlu menjadi bagian dari Dewan Jenderal untuk menjadi ancaman. Cukup menjadi satu-satunya jenderal senior yang tidak disentuh dan memiliki inisiatif. Dan itulah yang terjadi. Soeharto tidak sekadar bertahan dari badai G30S. Ia justru berdiri di atas reruntuhannya. Soeharto, sekutu atau musuh dalam selimut? Di tengah kabut tebal konspirasi dan kecemasan menjelang pelaksanaan G30S, satu tokoh muncul sebagai kaki besar yang hingga hari ini masih memancing perdebatan sejarah, Jenderal Soeharto. Apakah ia benar-benar tidak tahu menahu soal rencana gerakan, atau justru sengaja membiarkan semuanya terjadi sebagai bagian dari strategi untuk mengambil alih kekuasaan? Kesaksian Sungkowo, seorang mantan perwira polisi militer yang terlibat langsung dalam G30S, memberikan kilasan menarik. Dalam persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa, Sungkowo mengungkap bahwa Latif secara konsisten menyebut Soeharto mengetahui gerakan ini, baik melalui percakapan langsung maupun sinyal-sinyal yang disampaikan dalam pertemuan mereka malam 30 September 1965. Tapi banyak pihak,
termasuk sesama pelaku gerakan, menganggap pengakuan itu lebih sebagai strategi bertahan, bukan pengungkapan kebenaran. Bagi sebagian kalangan, ucapan Latif dilihat sebagai manuver psikologis dan politis. Dengan mengaitkan diri pada Soeharto, yang saat itu telah menjadi tokoh sentral penggulingan G30S, Latif seolah ingin memberi kesan bahwa ia bukan musuh Soeharto. Harapannya mungkin sederhana, agar tidak dipandang sebagai pengkhianat negara oleh publik, atau agar tetap mendapatkan simpati dari sesama pelaku gerakan yang sudah tercerai-berai. Namun, spekulasi tidak berhenti di sana. Pertanyaan krusial pun mencuat. Kenapa Soeharto tidak ikut ditangkap? Pertanyaan ini ternyata juga menggema di kalangan pelaku G30S sendiri. Dalam kesaksian Sungkowo, ia sempat bertanya langsung kepada Letko Untung, pemimpin gerakan, saat mereka ditahan di Blok N Rumah Tahanan Militer Salemba. Jawaban untuk membuka jendela ke dalam dinamika internal Sentral Komando G30S dan menunjukkan bahwa sejak awal, keputusan untuk menyisihkan Soeharto penuh dengan kebimbangan dan ketidaksepakatan. Ternyata di dalam Sengko terdapat dua kubu besar dengan pandangan berseberangan tentang Soeharto. Kubu pertama, yang diwakili oleh Latif dan Syem Kamarzaman dari Biro Khusus PKI, meyakini bahwa Soeharto adalah jenderal yang loyal pada Bung Karno dan akan bersimpati terhadap semangat revolusi yang dibawa G30S. Mereka percaya Soeharto bisa menjadi pelindung politik jika gerakan berhasil. Kubu kedua, yang diwakili oleh Letko Untung dan Mayor Udara Suyono, justru memandang Soeharto sebagai bagian dari Dewan Jenderal, target utama yang seharusnya disingkirkan. Dalam pandangan mereka, menyisakan Soeharto adalah membiarkan musuh paling berbahaya tetap berdiri di tengah kacauan yang akan ditimbulkan gerakan. Namun karena waktu semakin sempit dan persatuan di dalam kelompok pelaksana menjadi krusial, kubu Untung dan Suyono mengalah demi soliditas internal, maka diputuskan Soeharto tidak ditangkap. Keputusan ini, yang tampak kompromistis pada awalnya, justru menjadi kesalahan strategis yang menentukan kegagalan gerakan itu sendiri. Soeharto bukan hanya tidak netral, ia adalah sosok yang sejak awal siap membaca situasi dan mengambil keuntungan dari kebingungan para pelaku G30S. Bisa dibilang, G30S memberikan dua keuntungan besar bagi Soeharto. Pertama, musuh-musuh internalnya disingkirkan tanpa ia perlu bergerak. Kedua, ia muncul sebagai tokoh penyelamat bangsa dalam narasi resmi, sekaligus mengantarkan dirinya pada jalur kekuasaan tertinggi di Republik ini. Pada akhirnya, apakah Soeharto benar-benar tahu atau tidak tahu tentang rencana G30S, masih menjadi ruang gelap dalam sejarah Indonesia. Tapi yang pasti, ia tahu bagaimana memanfaatkan momen, dan ia tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak. Dan bagi para pelaku G30S yang telah mengabaikan potensi ancaman Soeharto, keputusan untuk tidak menyentuhnya terbukti bukan sekadar kesalahan, tapi tiket satu arah menuju kehancuran gerakan mereka sendiri. Dari Supersemar ke kursi presiden. Kegagalan gerakan 30 September 1965 menjadi titik tolak bagi kebangkitan Soeharto, tetapi ia tidak serta-merta merebut kekuasaan dalam satu malam. Yang menarik dari strategi Soeharto adalah bagaimana ia bermain di tengah kacauan, menggabungkan kendali militer dengan manuver politik yang presisi dan bertahap. Disinilah peran Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar menjadi kunci utama. Setelah G30S gagal, Soeharto bergerak cepat mengonsolidasikan kekuatan. Sebagai Panglima Kostrad, ia memiliki akses langsung ke pasukan inti Angkatan Darat di Jakarta dan sekitarnya. Dalam situasi di mana para jenderal senior seperti Ahmad Yani sudah gugur dan Soekarno semakin terisolasi dari kontrol penuh atas militer, Soeharto tampil sebagai figur penyelamat stabilitas. Tapi stabilitas yang dimaksud bukan semata-mata keamanan fisik, melainkan kestabilan narasi. Soeharto berhasil membangun persepsi bahwa PKI lah dalang dari kekacauan nasional, dan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan bangsa adalah dengan menumpas komunisme sampai ke akar-akarnya. Dalam atmosfer ketakutan dan kecurigaan pasca G30S, narasi ini sangat mudah diterima publik, apalagi dengan dukungan media dan militer yang sudah berada dalam genggamannya. Namun, Soeharto sadar bahwa militer saja tidak cukup untuk menggeser Soekarno. Ia membutuhkan legitimasi politik, dan itulah mengapa Supersemar sangat penting. Pada 11 Maret 1966, dalam situasi yang penuh tekanan dan ketegangan, Soekarno menandatangani surat perintah yang memberikan kewenangan penuh kepada Soeharto untuk mengambil langkah yang dianggap perlu demi mengamankan negara dan jalannya pemerintahan. Supersemar bukan hanya surat, ia adalah kartu as yang segera dimainkan Soeharto untuk 1. Membubarkan PKI secara resmi, membuka jalan untuk penangkapan massal dan pembantaian terhadap mereka yang dituduh terlibat. 2. Membungkam kekuatan politik yang pro-Soekarno, termasuk para menteri dan tokoh-tokoh sipil
yang masih setia pada ide-ide revolusioner Soekarno. 3. Mengontrol parlemen dan memaksa perubahan komposisi kabinet serta kebijakan negara yang mengarah ke depolitisasi dan militerisasi pemerintahan. Setelah langkah-langkah itu ditempuh, satu persatu lembaga negara mulai berpindah kendali ke tangan Soeharto. Soekarno yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin besar revolusi, semakin dibatasi ruang geraknya. Sidang MPRS tahun 1967 akhirnya mencabut kekuasaan Soekarno secara resmi, dan pada Maret 1968, Soeharto diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia secara konstitusional. Ironisnya, kekuasaan ini dibangun di atas fondasi kepercayaan yang naif. Abdul Latif dan beberapa tokoh G30S pernah melihat Soeharto sebagai sekutu. Mereka tidak hanya gagal mengenali potensi ancaman dalam diri Soeharto, tetapi juga memberinya ruang untuk bangkit, saat justru seharusnya ia menjadi target utama. Kesalahan ini tidak sekadar soal taktik, tetapi mencerminkan kebutaan politik dalam membaca karakter dan ambisi seseorang di tengah pusaran kekuasaan. Kebangkitan Soeharto dari seorang jenderal kelas 2 menjadi pemimpin Orde Baru adalah bukti bahwa dalam politik, yang memenangkan permainan bukanlah yang paling keras bersuara, tetapi yang paling sabar menunggu saat untuk memukul. Dan Soeharto tahu persis kapan harus diam, kapan harus tampil, dan kapan harus mengambil alih, dengan satu surat dan satu langkah yang mengubah sejarah bangsa. Penutup, pelajaran dari kesalahan membaca karakter. Apa yang terjadi dalam G30S adalah contoh klasik tentang bahaya salah membaca kekuatan lawan. Dalam politik, niat baik atau hubungan personal tidak cukup. Dibutuhkan analisis tajam, kehati-hatian dan kesadaran bahwa setiap aktor politik bergerak berdasarkan kepentingan, bukan sekadar kedekatan emosional. Kesalahan Latif dan PKI dalam menilai Soeharto bukan hanya soal pribadi. Ia menggambarkan betapa rapuhnya fondasi perencanaan G30S, gerakan besar yang dilakukan dengan peta kekuatan yang tidak jelas, informasi yang kabur, dan penilaian strategis yang keliru. Bayangkan jika Latif tidak membocorkan rencana kepada Soeharto, atau jika Sentral Komando sepakat untuk menangkap semua anggota Dewan Jenderal tanpa kecuali. Apakah sejarah Indonesia akan berbeda? Mungkin, tapi sejarah tidak mengenal kata seandainya. Ia hanya mencatat siapa yang bergerak tepat waktu dan siapa yang gagal membaca arah. Dan dalam kasus G30S, Soeharto adalah orang yang membaca paling cepat dan bertindak paling efektif. Sisanya adalah sejarah yang kita kenal hari ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah Soeharto memang dalam terselubung, atau hanya orang tepat di waktu yang tepat? Diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi untuk konten sejarah lainnya.